Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, sebetulnya saya sama sekali tidak berminat ikut cawe-cawe komentarin soal sidang dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Selain materi saya tidak begitu paham betul. Kemudian saya dalam alam bawah sadar saya mengatakan, apa iya sih, masa sih gitu loh. Sorry ya Mas Bambang Tri ya, mohon maaf banget. Saya cuma dalam alam bawah itu mengatakan, apa iya, masa sih seorang presiden atau waktu itu calon presiden ya memalsukan ijazah SD, SMP, SMA-nya gitu ya. Bahkan yang berkembang, yang rame justru ijazah S1 UGM-nya. Apa iya gitu? Mana mungkin lah kemudian jadi seorang presiden memimpin negara besar 280 juta jiwa penduduknya. Waduh, nggak mungkin lah rasanya begitu dong. Betul nggak? Boleh nggak sih saya berpikir begitu, Mas Bambang Tri? Atau teman saya nih, Ahmad Hasinuddin ya, Bang Egy Sujana dan kawan-kawan, Masya Allah, pengacara luar biasa ini. Saya ingin mengatakan begitu sebetulnya ya. Ya nggak mungkin lah, kepala negara loh, gila loh. Lurah aja nggak boleh sembarangan, camat, RW aja deh, bahkan deh, kalau di pemilihan RW di kampung-kampung ada nggak setor ijazah gitu ya dan sebagainya, ada, saya nggak tahu tuh ya. Tapi itu masalah serius loh, paling nggak sebelum yang dipersoalkan oleh anggota legislatif PKS tentang ancaman hukuman ijazah palsu dihapuskan ternyata itu ya. Saya nggak tahu, kayak ada orkestrasi ya, ada orkestrasi lah gitu ya, irama yang kemudian saling saut menyahut ya. Saya nggak tahu ada hubungannya nggak tuh bahwa ancaman sanksi ijazah palsu dihapuskan, walaupun dulu pelawak Komar pernah dipenjara karena ijazah palsunya Kamarudin ya. Lalu ada orkestrasi tadi gitu loh. Ada kepala sekolahnya mengatakan dia juara umum. sorry saya ketawa, sorry. Juara umum. Bos, juara umum itu keren loh. Juara umum itu kalau satu sekolah kelas 3-nya ada berapa kelas 3 A, B, C, D, E sampai berapa ya gitu. Lalu semuanya itu di ranking gitu ya, dan si A ini paling tinggi dari kelas-kelas lain, makanya juara umum. Nah, saya nggak tahu waktu Jokowi sekolah di SMA 6 Surakarta atau SPPM karena waktu lulus SPPM SMA-nya belum ada. Itu juga seru juga, nanti bagian kita bahas itu ya. Nah, itu juara umum loh kepala sekolahnya, mengatakan dia juara umum. Lalu ada video di Twitternya itu juga lucu juga tuh. Ada guru bahasa Inggrisnya perempuan dan anak-anak juga, tentu saja ya. Jokowi kan udah kakek-kakek juga, apalagi gurunya. Walaupun ada celentukan juga sih di Twitter itu, gurunya masih muda. Wes lah, itu nggak kita persoalkan. Tapi yang lucunya, gurunya mengatakan dia pandai berbahasa Inggris lah. Saya mengajar bahasa Inggris. Pada waktu yang saya ingat itu pada waktu kelas 3, Pak Jokowi itu saya melihat beliaunya santun sekali, tidak pernah membuat masalah. Artinya waktunya belajar ya belajar, tidak pernah bolos. Nilainya juga, bahasa Inggrisnya juga bagus. Jadi kesaksian saya yang saya ingat itu SMA 6, SMPP SMA 6 waktu dia kelas 3. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Saudara sekalian, saya mohon maaf ya. Saya nggak bermaksud menertawakan, tapi menertawakan diri sendiri saja lah. Ini ada guru bahasa Inggris mengalem itu apa? Memuji dia kelas 3 SPPM, disebut begitu ya, sekolah apa sih? SPPM ya. Sebagai murid yang pandai bahasa Inggris. Tapi kemudian kita tahu bagaimana Jokowi berbahasa Inggris dengan Donald Trump di forum-forum internasional, please come my country gitu kan. invest dan sebagainya.
aduh, agak sulit memahami apa nyebutnya, menyelaraskan logika fakta-fakta seperti ini. Yang satu bilang juara umum, tapi faktanya dalam banyak kesempatan Jokowi mengaku saya tidak pintar, IPK saya kurang dari 2. Anda bisa bayangkan IPK kurang dari 2? Allahu Akbar. Aduh. Ya, saya bingung ngomong ya saudara. Nah itulah tadi saudara sekalian, sebetulnya di awal tadi saya katakan saya sungguh-sungguh tidak berminat cawe-cawe campur tangan ikut ngomong soal ijazah palsu. Tapi karena tadi alam bawah sadar saya mengatakan, mosok iya, nggak mungkin lah presiden memasukkan ijazah dan sebagainya. Tapi karena begitu banyak kontradiksi, hal-hal yang ada yang mengatakan tanda tangan Pak Sarjito kepala SPPM-nya itu beda dengan tanda tangan di ijazah saya gitu kan. Ada ngomong tahunnya, ada ngomong stempelnya. SMA 6 Surakarta itu 85 kalau nggak salah katanya. Tapi kenapa di ijazah SPPM yang 81 itu sudah ada dalam kurung SMA-nya, SMA 6-nya. Ini gimana ini? Peristiwa yang 4 tahun kemudian sudah bisa ditulis dalam ijazah akan ada SMA 6. Terlampau banyak saudara, terlampau banyak yang membuat kita berpikir ulang. Saya mengoreksi alam bawah sadar saya ya, betul nggak sih jadinya kan gitu ya. Mohon maaf banget nih Mas Jokowi ya, saya tidak termasuk yang meragukan, tapi apa boleh buat. Kemudian ditambah lagi ada orkestrasi yang lain tadi ketika sidang mulai bergulir ya. Maksud saya bukan ketika gugatan mulai bergulir, sang penggugat ditangkap Bambang Trinya dengan dalih apalah bersama Gus Nur itu ya. Ya ampun, kan dengan gampang ini pasti ada kaitannya dengan sidang gugatan. Nggak usah lah berdalih ada menebar kebencian lah. Kalau Gus Nur ditangkap ada mempermainkan menistakan agama karena mubahalah yang dia pandu itulah. Mubahalah itu bagian dari syariat Islam, pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dengan sebagian orang Nasrani ketika mereka berdebat tentang Nabi Isa alaihissalam itu siapa, kan begitu kan. Walaupun pada saat dijanjikan orang-orang Nasrani tidak jadi datang. Nah itu kan lalu ada kepala sekolah yang bicara, ada gurunya bicara, dia orkestrasi gitu. Lalu tiba-tiba ada reuni dadakan, dan dadakan presiden dengan alumni UGM. Tanpa ini sebuah restoran ya, walaupun tidak terlalu banyak ya, datang. Dan lucunya lagi ada kompak gitu, nanti kalian reuni bawa fotokopi ijazah ya, bawa ijazah di HP-nya ya. Itu loh aneh gitu loh. Sementara sang presiden, sang Jokowi yang dipermasalahkan tidak datang dengan bawa ijazahnya gitu loh. Tunjukkan ini ijazah saya, ditunjukkan di handphonenya. Ini ijazah saya, ditunjukkan di fotokopinya. Aduh, ampun. Ini gimana kita menyebutnya ya? Padahal saudara sekalian, banyak pendapat seliweran lah di grup-grup WA, di Twitter segala macam. Itu kan solusi mudah. Bahkan seorang pegawan Amin Rais mengatakan itu masalah 10 menit selesai. Mbah Amin mengatakan itu 10 menit selesai. Cara gimana Jokowi datang ke persidangan, bawa ijazah aslinya, lalu diuji ijazah itu. Lalu kalau perlu polisi punya laboratorium forensik yang canggih, dengan gampang bisa menentukan ini palsu atau asli. Kan itu masalah simpel gitu loh. Bukan bikin pernyataan ini itu, rektor UGM bikin pernyataan dengan para pembantunya, dekannya dan sebagainya. Dan qadarullah ya, dalam bahasa Jawa dilalahnya ya. Itu kalimat kata yang digunakan rektor UGM itu bukan kami menyatakan, bukan, tapi kami meyakini. Bayangkan saudara, kami meyakini ijazah Bapak Jokowi itu asli. Meyakini bro gitu. Meyakini kan sangat subjektif. Perasaan seperti yakin terhadap iman lah, katakan begitu. Itu subjektif perasaan saudara. Tapi kalau menyatakan, itu sesuatu fakta yang dinyatakan berdasarkan fakta-fakta, ijazahnya apa segala macam. Ya bagaimana ya, orang Islam dalam mengutip Quran ada kata wa makaru makarullah gitu ya. Mereka boleh bikin rencana, mereka boleh bikin tipu daya, mereka boleh bikin strategi segala macam apapun namanya.
Tapi wa makaru makar, Allah pun membuat rencana, Allah pun membuat strategi. Wallahu khairul makirin, Allah pembuat sebaik-baiknya pembuat rencana, strategi dan sebagainya. Jadi qadarullah tadi, rektor pun mengatakan kami meyakini, masya Allah, meyakini, saya yakin dia orang baik, saya yakin, kan begitu yakin, bukan faktanya saya menyatakan dia orang baik, kenapa begini kan begitu. Ayo gimana? Jadi kembali ke Mbah Amin tadi, Amin Rais tadi ya. Beliau dalam sebuah tayangan yang sengaja dibentuk itu, di mejanya berjejer beberapa ijazah gitu ya. Tunjukkan ini ijazah ininya, SD-nya, SMA-nya kalau nggak salah ya. Lalu ijazah S1-nya UGM, ijazah S2-nya, ijazah S3-nya. Dan beliau mengatakan gampang, tinggal Pak Jokowi datang ke persidangan bawa itu ijazah asli untuk diuji, gampang, selesai 10 menit. Kenapa yang datang dia gitu loh, teman-temannya, kenapa bukan yang digugat gitu loh. Dan ternyata yang datang juga mewakili Jokowi, kejaksaan. Itu dipersoalkan oleh Egy Sujana, ketua tim penggugat ya. Ini urusan pribadi, bukan urusan negara. Kenapa kejaksaan harus turun gitu kan? Udah gitu terbukti juga wakil Jokowi yang hadir di kejaksaan itu tidak dilengkapi dengan surat tugas. Loh iki piye iki? Ini kan urusan apa? Urusan persidangan gitu. Sorry, saya pegang-pegang gini ya. Ngopi dulu ya. Gimana? Udahlah, jadi itu tadi saya dari awal saya mengatakan saya tidak berminat urusan seperti ini. Alam bawah sadar saya mengatakan nggak mungkin lah presiden memalsukan ijazah. Ini persoalan serius ya, sangat serius. Walaupun misalnya nanti jadi sanksi ijazah palsu dihapuskan dalam undang-undang atau apapun namanya, ini persoalan etika. Ini persoalan etika itu di atas levelnya di atas hukum ya kan, karena hukum bisa dikotak-katik, bisa diatur begini, kata Mahfud MD lah, para tukang ahli hukum itu bisa mencari pasal-pasal untuk memberatkan atau meringankan. Tapi soal etika, kebohongan itu sesuatu yang luar biasa. Bill Clinton tuh akan diimpeach bukan karena dia berselingkuh dengan Monica. Jangan lupa ya. Enggak. Dia diimpeach karena dia berbohong. Saya tidak berselingkuh. Gitu. Bohongnya itu yang akan diimpeach walaupun tidak jadi diimpeach ya. Luar biasa. Jadi sebuah negara liberal yang tidak punya Pancasila, yang menjadikan agama cuma sebagai sampiran, perlu pakai, nggak perlu nggak apa-apa silakan saja, yang bahkan membolehkan orang ateis di sana. Di negara Amerika itu soal bohong, soal etika itu suatu hal yang penting. Dan negara-negara barat yang maju itu yang tidak punya Pancasila juga, soal etika itu hal-hal yang penting betul. Entah di negara kita yang Pancasila, yang katanya apa dan sebagainya itu. Etika nomor 614 kayaknya. Gitu aja dulu ya. Jadi kesimpulan gimana? Ya silakan aja penonton Bang Edi Channel memutuskan, menyimpulkan soal sidang sidang dugaan ijazah palsu. Ada sidang dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Tapi ngomong-ngomong, alam bawah sadar saya mulai berubah. Lu ngapain ngurusin begitu? Iya ya, ngapain juga. Oke saudara sekalian, saya Edi Mulyadi untuk MNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.